Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian tugas akhir saya yang berjudul Desain Konseptual Reaktor Cepat Berumur Panjang dengan Pendingin Karbon Dioksida Superkritis Berbasis Uranium Metalik Alam. Pokok bahasan yaitu terdapat 3, pertama pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, dan terakhir metodologi penelitian. Pertama pendahuluan. PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap yang merupakan saat ini yang mendominan pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pembangkit listrik konvensional ini memanfaatkan bahan bakarnya berupa fosil. Fosil ini lama-kelamaan akan habis karena merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga saat ini kita harus mengembangkan pembangkit listrik yang baru, seperti misalnya di sini pembangkit listrik tenaga nuklir, yang merupakan pembangkit listrik yang menggunakan reaktor untuk sebagai sumber panasnya, yang merupakan yang dihasilkan dari reaksi fisi berantai. Nah, keunggulan dari PLTN ini yaitu diantaranya aman, efisien, ketersediaan bahan bakar jangka panjang, dan meminimalisir limbah. Selanjutnya, untuk perkembangan reaktor saat ini sudah sampai ke generasi 4, yaitu generasi 4 ini akan dioperasikan setelah tahun 2030. Nah, berikut beberapa reaktor generasi 4 yang saat ini dikembangkan seperti GFR, gas coolant fast reaktor, kemudian reaktor cepat berpendingin timbal, reaktor garam cair MSR, reaktor cepat berpendingin natrium, reaktor berpendingin air superkritis, dan reaktor suhu sangat tinggi. Nah, pada penelitian saya ini, untuk rancangan penelitiannya itu menggunakan reaktor generasi 4 tipe GFR atau gas coolant fast reaktor yang menggunakan bahan bakar uranium berupa uranium metalik, yaitu bahan metal logamnya ini dicampur dengan campuran dari uranium alam dan 10% logam zirconium. Nah, untuk susunan bahan bakarnya itu menggunakan strategi modified candle. Reaktor ini memiliki daya termal sebesar 350 MW dengan pendingin berupa karbon dioksida superkritis. Nah, penelitian saya ini merupakan inovasi dari penelitian sebelumnya yang menggunakan pendingin helium serta melakukan optimasi terkait dengan distribusi pemerataan daya atau power flattening. Rumusan masalah pada penelitian saya ini yaitu untuk mengupayakan tingkat kekritisan pada teras reaktor. Supaya reaktor dapat digunakan, maka perlu dilakukan perhitungan neutronik terkait ukuran geometri sel bahan bakar maupun teras reaktor, serta nantinya kita akan membuat distribusi daya yang merata pada teras reaktor tersebut. Nah, batasan masalah pada penelitian ini yaitu terbatas pada reaktor yang didesain berupa reaktor cepat tipe GFR ukuran kecil, yaitu memiliki daya sebesar 350 MW. Input bahan bakarnya itu berupa uranium alam metalik, pendinginnya SCO2 dan menggunakan kelongsong atau cladding jenis stainless steel 316. Nah, penelitian ini sendiri akan difokuskan pada analisis neutronik teras reaktor menggunakan program standar reaktor analysis code dengan data pustaka Jandel 4.0 yang dioperasikan pada Linux 14.04. Tujuan penelitian pertama yaitu menghitung sel bahan bakar untuk mendapatkan faktor multiplikasi tak hingga atau K infinite, level burn up, dan rasio konversi. Kemudian menghitung persamaan difusi atomik pada teras reaktor untuk memperoleh faktor multiplikasi efektif sehingga reaktor dapat berada dalam kondisi kritis. Yang ketiga yaitu melakukan optimasi pada susunan bahan bakar di teras untuk memperoleh desain reaktor dengan distribusi daya yang merata. Manfaat penelitian saya ini pertama dapat menjadikan rujukan dalam desain reaktor nuklir berdaya kecil untuk perkembangan penelitian energi baru. Kemudian bermanfaat bagi peneliti lain sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya. Serta analisis neutronik yang dihasilkan dapat menjadi bahan rujukan untuk analisis termal, hidrolik, dan keselamatan. Tinjauan pustaka.
Nah, gambar sebelah kiri ini menunjukkan perbedaan antara pembangkit listrik konvensional dan pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana sebenarnya perbedaannya itu hanya terdapat pada sistem pembakaran bahan bakarnya saja. Nah, seperti yang kita ketahui yang telah saya jelaskan sebelumnya, untuk pembangkit listrik konvensional ini menggunakan bahan bakar berupa sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, seperti batu bara, minyak, gas alam, dan lain-lain. Sedangkan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir ini menggunakan bahan bakar dapat berupa uranium ataupun thorium. Nah, prinsip kerja dari pembangkit listrik ini sebenarnya melakukan proses pembakaran yang pada akhirnya dapat menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan energi. Nah, perbedaannya itu terletak di sini. Terletak pada bahan bakarnya. Nah, ini merupakan gambar sebelah kanan merupakan plan reaktor nuklir yang terbaru yang baru diresmikan pada Januari 2020 ini di Uni Emirat Arab. Ini merupakan plan reaktor keseluruhan. Nah, reaktor nuklir ini dibedakan menjadi dua, yaitu reaktor termal dan reaktor cepat. Nah, perbedaannya itu untuk reaktor termal ini menggunakan reaksi fisi yang didominasi oleh neutron lambat. Sedangkan sebaliknya reaktor cepat didominasi oleh neutron cepat. Sehingga pada reaktor cepat ini tidak memerlukan lagi moderator. Sedangkan pada reaktor termal ini memerlukan moderator yang digunakan untuk menurunkan kecepatan neutron dan menurunkan energi kinetiknya. Nah, sebelah kanan ini merupakan contoh dari plan GFR keseluruhan ini dan ini. Nah, pada penelitian saya ini yang ingin didesain konsepnya itu hanya terasnya aja. Nah, ini merupakan bagian teras dari GFR. Nah, selain dibedakan atas dua ini, reaktor nuklir ini juga dibedakan atas kegunaannya, yaitu seperti yang kita ketahui di Indonesia kita memiliki reaktor riset yang ada di Batan, sedangkan untuk reaktor dayanya sendiri kita belum mempunyai. Nah, kemudian juga dibedakan berdasarkan reaksinya, yaitu terdapat reaksi fisi dan fusi. Nah, pada penelitian saya ini menggunakan reaksi fusi. Kemudian dapat dibedakan lagi berdasarkan jenis pendinginnya. Nah, bagian dari reaktor nuklir yaitu teras reaktor yang merupakan tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar. Tempat terjadinya proses reaksi fisi berantai yang harus kita kendalikan. Yaitu di sini terdapat bahan bakar tentunya. Kemudian bahan bakar ini dilapisi dengan cladding atau kelongsong. Kemudian di sini juga terdapat reflektor atau perisai pengungkung. Kemudian tentunya ada pendingin serta batang kendalinya. Seperti itu. Ini merupakan gambar dari teras reaktor. Nah, ini gambar ini menunjukkan gambar dari teras reaktor yang ada di Batan, teras reaktor riset. Nah, bagian-bagian dari teras reaktor GFR itu tentunya terdapat bahan bakar. Nah, bahan bakar ini merupakan komponen utama tentunya. Selain menggunakan uranium metalik, dapat juga menggunakan uranium karbida atau menggunakan thorium atau menggunakan jenis bahan bakar campuran. Nah, untuk bahan pendinginnya ini, karena ini jenis GFR, tentu menggunakan pendingin jenis gas. Nah, untuk kemudian terdapat elemen kendali yang berfungsi untuk mengendalikan atau apabila kita ingin menghentikan operasi reaktor atau shutdown sewaktu-waktunya. Nah, bahan bakar pada nuklir. Nah, pada penelitian saya ini menggunakan bahan bakar uranium metalik alam, yaitu uranium dengan campuran 10% zirconium. Nah, seperti yang kita ketahui di sini sebelah kiri ada di alam itu terdapat uranium yang mempunyai isotop 235 dan 238. Nah, uranium 235 ini
bersifat fisil, yang di alam itu hanya terdapat sekitar 0,7%. Sangat sedikit sekali dan merupakan uranium fisil inilah yang dibutuhkan untuk reaksi fisi berantai. Nah, namun untuk uranium isotop 238 ini sangat banyak di alam, yaitu ada sekitar 99,2 sekian persen. Nah, namun untuk uranium isotop 238 ini bersifat fertil, dapat berubah menjadi fisil setelah dia bertransmutasi menjadi Pu239, yaitu Pu239 merupakan limbah dari hasil pembakaran reaktor nuklir. Nah, berikut di gambar A dan B menunjukkan disintegrasi berantai dari uranium isotop 235 dan uranium isotop 238. Nah, berikut gambar ini menunjukkan reaksi fisi berantai dari uranium isotop 235. Nah, U235 ini awalnya bergerak sehingga menumbuk inti atom uranium yang mengakibatkan inti atom menjadi tidak stabil sehingga kehilangan bentuknya. Kemudian membelah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil sambil melepaskan energi dalam bentuk panas dan membebaskan 2-3 neutron yang baru, sehingga terjadilah hamburan dan lain-lain. Nah, dari hasil reaksi fisi berantai ini menghasilkan energi sekitar 200 MeV. Nah, berikut analisis neutronik yang akan kita dapatkan pada penelitian ini. Yaitu pertama, penampang lintang di nuklir terdapat dua, yaitu microscopic cross section dan macroscopic cross section, di mana untuk macroscopic cross section sendiri merupakan probabilitas terjadinya suatu reaksi pada material secara makro. Sedangkan sebaliknya untuk microscopic cross section kebolehjadian suatu reaksi nuklir pada suatu inti atom. Nah, kemudian untuk persamaan difusi multigroup dan persamaan burn-up ini didapatkan pada saat kita menghitung teras reaktor. Kemudian di sini strategi penyusunan bahan bakar ini menggunakan strategi modified candle, yaitu merupakan strategi candle yang dimodifikasi. Strategi candle ini merupakan diibaratkan dengan pada saat kita membakar lilin. Nah, sedangkan untuk strategi candle yang dimodifikasi ini merupakan strategi pembakaran yang diibaratkan dengan lilin juga, namun dengan membagi teras reaktor menjadi beberapa bagian, yaitu pada penelitian ini dibagi menjadi 10 bagian atau 10 region. Nah, kemudian untuk program SRAC ini digunakan merupakan modul program untuk analisis neutronik pada teras reaktor, di mana di sini saya menggunakan SRAC General 4.0. Kita hanya terdapat banyak modul pada SRAC ini, yaitu salah satunya yang kita gunakan pada penelitian ini menggunakan modul PIG dan citation, di mana modul PIG itu untuk menghitung geometri sel reaktor, sedangkan untuk modul citation itu untuk menghitung teras reaktor. Metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2020 sampai bulan Mei 2020 di jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Untuk peralatan penelitian, pertama menggunakan laptop, menggunakan paket program SRAC General 4.0 yang dioperasikan di Linux 14.04 dan menggunakan Microsoft Office Excel sebagai untuk melakukan perhitungan hasil dari penelitian. Langkah kerjanya itu pertama melakukan spesifikasi dari parameter desain konsep reaktor, kemudian perhitungan geometri sel bahan bakar dan teras reaktor, kemudian pengolahan dan analisis data neutronik. Nah, berikut parameter dan spesifikasi desain reaktor yang digunakan pada penelitian. Di sini saya menggunakan daya termal sebesar 350 MW yang di burn up selama 100 tahun, kemudian siklus pergantian bahan bakarnya itu selama 10 tahun. Untuk geometri dari teras sendiri berbentuk silinder RZ, bahan bakarnya berbentuk pelet dan berupa uranium metalik. UZR 10% zirconium.
Kemudian smear density ini merupakan dari keseluruhan bahan